P3 kan? P3, Partai Peduli Progresif. Tepuk tangan dulu Pemimpin ke depan saya melihat Pak Ganjar dan Prof. Mahfud ini yang akan melanjutkan program-program yang berpihak kepada rakyat kecil dan akan menambahkan dan meningkatkannya sehingga kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Ya. Kayaknya sekarang P3 identik sama Bang Sandi deh. Jangan-jangan calon ketum P3. Amin. Kita doain aja. Enggak. Kok ini jadi melenceng begini? Kalau misalnya Mas Menteri nggak jadi Menparekraf, Iya. ada nggak sih kayak cita-cita lain gitu, mungkin mau jadi penyanyi atau Bintang film, film gitu. Luar biasa, walaupun libur tetap kerja ya. Tapi Dina juga butuh modal ya. Butuh buat liburan. Karena tiket mahal ya. Iya, benar-benar mahal. Nah, itu gimana tuh Mas Menteri untuk tiket mahal bisa diturunin? Tiket dikit mahal nggak nih sih? saya berkolaborasi sama Mas Menteri juga, namanya Mas Erick Thohir. Oh, oke. Selamat datang di podcast Progresif, program gotong royong untuk ekonomi sejahtera dan inklusif. Bintang tamu podcast kita kali ini sangat spesial, sosok yang sangat inspiratif. Kita sekarang hari ini sudah ada di kantor beliau. Langsung saja kita sambut Bapak Mas Sandiaga Menteri kita, Mas Sandiaga Uno. Thank you Mbak Makasih, Dina. Mbak Yanti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much Mas, kita dikasih kesempatan untuk bisa mampir ke kantor dan mungkin kita akan bincang-bincang seputar UMKM dan kita juga mau ngajak sahabat progresif Untuk bergabung. Betul, kalangan milenial dan Gen Z untuk follow Instagram kita progresif.idn dan tonton terus podcast kita karena di sini kita banyak membahas tentang dunia usaha, tentang semangat wirausaha dan juga sedikit isu tentang perkembangan politik. Perpolitikan. Betul, karena antara bisnis dan politik itu selalu berkaitan dan nggak bisa dipisahin. Jadi antara pemangku kebijakan dan juga pengusaha, khususnya UMKM, harus saling sinergi, harus saling kolaborasi supaya lebih sejahtera. Gimana Mas, sibuk hari-hari? Kan sudah jadi Dewan Pakar di TPN. Pak Ganjar, Pak Mahfud. Betul. Dan juga sekarang beliau sudah punya tugas partai. Betul. Itu gimana Mas ngatur waktunya? Ya pas banget ini karena P3 kan. P3, Partai Peduli Progresif. Tepuk tangan dulu Thank you so much. Partai Pendukung Perekonomian, Oh iya, PPP. betul, iya. Selain tentunya partainya para perempuan. Dan partai para pemuda ya. Partai Pemuda-Pemudi. Iya, Nah, betul. jadi ngatur waktu tentunya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu saya hari kerja Senin sampai Kamis itu tugas di kementerian sesuai dengan peraturan KPU bahwa boleh 1 hari dalam seminggu untuk cuti melakukan kegiatan politik dan itu biasanya saya ambil Jumat. Sementara Sabtu Minggu saya fokus kepada total di tengah-tengah masyarakat untuk mendengarkan aspirasi, menghadirkan solusi dan yang saya betul-betul pegang teguh itu bahwa kita harus berkomitmen secara utuh dalam melayani masyarakat. Makanya saya ya seperti acara hari ini itu harus kita lakukan di luar jam kantor dan di tempat yang tidak menggunakan fasilitas kementerian misalnya. Itu yang harus kita pastikan karena masyarakat sekarang sudah yakin dengan apa yang Pak Ganjar, Pak Mahfud perjuangkan yaitu pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, yang tidak boleh ada benturan kepentingan. Jadi itulah yang saya meyakini membela Pak Ganjar dan Pak Mahfud demi wong cilik, demi masyarakat kecil yang ekonominya sekarang mengalami banyak tantangan, demi membantu UMKM. Kita akan melanjutkan Ya, melanjutkan
program-program kebijakan Pak Jokowi yang sangat memperhatikan rakyat kecil, tapi bukan hanya melanjutkan, tapi kita akan tambahkan. Ya, pokoknya yang berkaitan dengan ekonomi rakyat, berkaitan dengan UMKM, penciptaan lapangan kerja, sehingga menjaga kestabilan harga murah, kerja mudah, duit Dan nambah, hidup berkah. Dan insya Allah kita pilih Ganjar Mahfud dan coblos 17. Pasti. Tapi memang kalau aku perhatiin, kan aku juga suka stalking ya sosmednya Mas Menteri gitu kan. Suka di like nggak sih? Ya di like like lah. lah. Cuman Mas Menteri belum follow back. Oh belum, oke. Kita langsung follow back. Follow back ya. Apa akunnya Dina? Dina_Albens. Dina_Albens akan kita langsung follow. Asik, nambah follower aku. Aku juga dong, Yanti Novianto. Yanti apa? Iri nih. Yanti Eko Patrio, bukan? No. Yanti apa? Yanti Novianto. Yanti Novianto. Iya. Nggak pakai underscore ya? Yanti Agak Novianto. langsung aja sih. Oke, dicatat. Jadi Siap. memang di sosmed itu aku lihat Mas Menteri bener-bener all out ya. Apalagi kemarin di Banten aku juga nyaksin secara langsung. Itu sebenarnya aku agak shock. Wah, kok bisa seseru ini gitu kan. Tapi luar biasa, semoga usaha dan cita-cita yang Mas Menteri dan juga P3 insya Allah tercapai semua. Ya P3 kita all out mendukung Pak Ganjar dan Prof Mahfud, dan kita nggak pernah kerja setengah-setengah karena kita prinsipnya kerja 4As, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Karena menurut P3 di mana saya ditugasi menjadi ketua Bapilu, bahwa ini bukan tentang jabatan atau kekuasaan, tapi bagaimana kita bisa memberikan pengabdian dan pengorbanan untuk menuju Indonesia emas, dan bagaimana kita melindungi wong cilik. Rakyat-rakyat kecil ini sekarang yang 10 tahun di bawah Pak Jokowi ini, mereka sangat mendapatkan perhatian dan program-program kita sangat berpihak kepada rakyat kecil. Nah, dari sosok pemimpin ke depan, saya melihat Pak Ganjar dan Prof Mahfud ini yang akan melanjutkan program-program yang berpihak kepada rakyat kecil dan akan menambahkan dan meningkatkannya sehingga kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Ya. Kayaknya sekarang P3 identik sama Bang Sandi deh. Jangan-jangan calon ketum P3. Amin. Kita doain aja. Enggak. Kok ini jadi melenceng begini? Ini bisa kena gergaji abis ini. Saya tugasnya di Bapilu, dan para kiai, para ulama menitipkan pesan kepada saya untuk selamatkan P3, karena P3 ini suaranya terus menurun dari tahun ke tahun. Jadi saya sampaikan bahwa saya akan komit. Ini juga saya pindah dari partai yang sangat besar sebelumnya, dan saya juga sempat membesarkan partai sebelumnya dengan acara-acara yang seperti kemarin Mbak Dina lihat, di mana kita menyatu sama masyarakat, kita bisa mendengar apa yang mereka inginkan, apa yang mereka keluhkan, dan langsung kita menghadirkan sebuah solusi yang konkret mereka bisa rasakan gitu. Jadi kemarin ada anak-anak muda ingin mendapatkan modal usaha, langsung kita kasih di tempat. Langsung gitu. cair. Langsung nggak pakai besok, nggak pakai entar, nggak pakai minggu depan, langsung on the spot. Dan jadi program-program ini juga nggak mesti nunggu pemenang presiden siapa, tapi langsung konkret, langsung turun. Ini keren banget. Iya, karena kita nggak mau janji-janji. Kita langsung kan bahwa P3 ini tentunya menyadari bahwa untuk kita bisa melenggang kembali ke Senayan untuk lolos 4% ini, kita harus betul-betul dekat dengan hati masyarakat, bisa menjadi harapan untuk masa depan. Jadi kami mengusung ekonomi hijau nih, makanya UMKM produk-produk kayak daun kelor gini nih punyanya Dr. Andre nih ya. Iya, ini binaan progresif nih Pak. Ini binaan progresif. Saya udah pernah ke restorannya di Labuan Bajo, dan Di Kemang sekarang juga ada juga ada. di Kemang. Iya. Nih makanannya enak-enak dan sehat. Iya, betul. Nah, itulah bagian daripada ekonomi hijau yang kami perjuangkan. Ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, menjaga kestabilan harga-harga, terutama harga sembako ya, dan tentunya menghadirkan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi. Iya. Nah, untuk
bicara mengenai UMKM nih, Mas Menteri, sekarang kan 97% UMKM Indonesia itu digerakkan oleh bisnis UMKM. Nah, kira-kira untuk memotivasi Gen Z dan juga millennials untuk bisa punya semangat wirausaha tuh seperti apa? Jadi biar mereka tuh jadi pengusaha gitu. Karena kan mungkin sekarang cari kerja susah, dan juga mungkin ya kadang-kadang kan suka ada fenomena ordal. Jadi kan ya gimana tuh Mas Menteri cara tips gitu supaya semuanya tuh bisa jadi pengusaha untuk menyambut Baik. Indonesia Emas 2045 itu. Betul. 97% lapangan kerja diciptakan oleh UMKM. UMKM berkontribusi 62% ke PDB ekonomi. Berarti ekonomi Indonesia ditopang oleh UMKM. Jadi kalau kita ingin menciptakan lapangan kerja, kita harus berpihak kepada UMKM. Dan UMKM ini mereka adalah tulang punggung dari ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, saya memberikan masukan kepada Pak Ganjar, Pak Mahfud, apa yang kita perjuangkan di P3, yaitu bahwa UMKM selama ini belum mendapatkan keberpihakan dari bukan hanya pemerintah, karena pemerintah sudah berjuang ya, karena saya bagian dari itu, tapi dari seluruh ekosistem perekonomian kita. Selama ini lebih banyak regulasi itu memberikan kemudahan kepada usaha-usaha besar, sehingga perizinan susah, sertifikasi halal susah, ngurus izin BPOM susah, juga beberapa kegiatan mengenai lahan usahanya para UMKM ini nggak mendapatkan kemudahan. Di bawah Pak Ganjar dan Prof Mahfud, saya menitipkan agar wong cili ini, rakyat kecil ini dibela ekonominya. Yang kedua, Gen Z dan milenial, saya tanya selalu, kalian ingin menjadi penonton atau pemain? Pemain. Berarti kalian tidak bisa tidak ambil posisi dalam mencapai Indonesia Emas. Karena kalau menjadi pemain, dia harus jadi produsen, bukan hanya konsumen. Dia harus terjun ke dunia usaha. Dan saya melihat bahwa 50% dari Gen Z dan milenial ini pengen punya usaha, pengen punya startup, pengen punya UMKM sendiri gitu. Nah, pemerintah lah yang harus memfasilitasi dengan P3 lagi. P3 lagi. P3-nya apa? Pelatihan, pemasaran, dan permodalan. Betul. Pelatihan, pemasaran, dan permodalan. Ini yang terus kita dorong, dan disinilah peran UMKM kita yang insya Allah nanti akan membawa ekonomi kita semakin kuat, UMKM kita semakin berdaya, dan akhirnya kita bisa mencapai Indonesia Emas di 2045. Ya. Nah, kemudian untuk di industri kreatif itu kan memang menekankan kepada keterampilan, skill, dan kreativitas. Kira-kira dari berbagai macam jenis industri kreatif untuk milenial dan Gen Z yang paling muda atau yang paling menarik perhatian atau yang cuannya banyak gitu, kira-kira di sektor, di bidang apa sih Mas Menteri? Ada 17 subsektor ekonomi kreatif, tapi kalau kita bedah konsep Pareto 80-20, 80% itu didorong oleh 3 subsektor utama, yaitu selama kita punya perut dan mulut, maka subsektor kuliner yang paling utama. Jadi sekarang ini untuk banyak jasa, Gen Z masuk ke bisnis kuliner yang sebagian ada jasanya juga. Jadi tapi ekosistemnya ekosistem kuliner gitu. Kan banyak jasa kuliner, ada yang misalnya cloud kitchen dan sebagainya. Itu semuanya mata rantainya sektor kuliner. Yang kedua yang saya pakai, makanya di P3 juga kita menggagas acara bersarung. Jadi paling tidak produk lokal. Kita ini yang baju yang saya pakai, sepatu yang saya pakai ini sepatu dari Jembrana, dari Endek. Ini sepatu lokal gitu, enak dipakai. Dan bukan hanya bangga buatan Indonesia, tapi beli produk kreatif lokal dan pakai gitu. Jadi supaya kita satu kata satu perbuatan. Jadi kuliner, fashion, yang ketiga kria. Semua barang-barang yang dipakai, misalnya furniture kita, kerajinan tangan kita dari kerajinan talenta-talenta terbaik bangsa, dari hasil karya yang dimiliki oleh anak-anak bangsa. Nah, dari 3 ini berkembang. Ada sektor lain seperti desain, seperti animasi, film, musik,
games, Hiburan. arsitektur, juga kita lihat penerbitan, televisi, radio, itu semua subsektor ekonomi kreatif. Nah, saya ingin mendorong, yuk kita ikuti jejak Dr. Andre. Juga di sini ada OKOC ya, salah satu yang menjadi pilar utama dalam perjuangan ekonomi rakyat. Sudah 600.000 Dicoba ya, Bang. anggotanya, silakan. Aus kayaknya Oke, ya. aus ya. Jadi OKOC ini adalah bagian daripada tadi P3, pemasaran, pelatihan, dan permodalan yang kita berikan dalam suatu keberpihakan kepada para pengusaha UMKM. Ya, berarti selain pemerintah juga punya peran penting untuk membantu permodalan, tapi juga dari semua konsumen, artinya kita sebagai bangsa bernegara juga harus punya kesadaran mulai sekarang harus pakai produk lokal gitu. Jadi Betul. apa yang kita produce udah ada konsumennya. Jadi untuk kemajuan bersama, jadi kita harus benar-benar bersinergi itu tadi. Betul Bang, betul banget. Dan ini yang diperjuangkan juga oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud waktu debat pertama kan super keren dengan Keren banget. baju, outfitnya, sepatunya iya. kekinian, itu semua produk dalam negeri. Iya. Terus Mas, untuk sebetulnya ada target pertumbuhan ekonomi nggak sih untuk nanti Pak Ganjar kalau misalnya kepilih jadi presiden gitu? Kalau sekarang kan rata-rata pertumbuhan ekonomi kalau nggak 5,1, 5,2 gitu mungkin. Nah, ini yang saya apresiasi dari Pak Ganjar dan Prof. Mahfud dan tim ekonominya, bahwa mereka berani mengusung target pertumbuhan 7%. Wow. Karena target pertumbuhan 7% ini akan membawa kita di tahun 2040-an saat bonus demografi kita itu sudah ada di puncak untuk mencapai Indonesia Emas, di mana pendapatan per kapita kita masuk ke dalam klasifikasi negara maju. Nah, tentunya saya juga ingatkan, bukan hanya bertumbuh 7%, tapi bertumbuh secara berkeadilan. Jangan bertumbuh akhirnya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tapi semuanya diangkat. Yang miskin makin sejahtera, yang kaya mengayomi ekonomi kerakyatan. Yang kedua, Pak Ganjar ini dengan 7% saya bilang jangan lupa sustainability, keberlanjutan, ekonomi hijau. Bukan karena P3 partainya warna hijau. Nggak apa-apa, sekalian branding. Tapi kita memperjuangkan gitu loh, bahwa ekonomi hijau ini adalah pencipta lapangan kerja hijau. Berarti walaupun bertumbuh, jangan sampai kita merusak lingkungan. Betul. Jangan sampai kita tidak melestarikan alam. Dan pola-pola pemikiran seperti ini kami juga memberikan masukan. Pak Ganjar ini kan keliling Indonesia. Kita udah hitung nih berapa emisi karbonnya Pak Ganjar nih. Ternyata emisi karbonnya Pak Ganjar itu sekitar 5-10 ton. Ada ahlinya di tempat kita. Hasil produksi hasil itu ya. APK emisi karbonnya atau karena dia naik pesawat ke sini, dia pakai mobil ke sana. Nah, di sini nanti ternyata dihitung sampai nanti akhir kampanye tanggal 14 Februari sekitar $100 sampai $150. Nah, ini yang harus kita offset sehingga pertumbuhan kita itu bukan hanya diciptakan oleh mesin pertumbuhan yang sekarang, tapi ada mesin pertumbuhan ekonomi hijau. Ini yang menurut saya membedakan secara real, sehingga Pak Ganjar bukan hanya memastikan harga murah dan kerja mudah, tapi juga berpihak kepada rakyat kecil. Ada lagi pertanyaan selanjutnya? Nah, selama jadi menteri apa ada kesulitan sih, Bang? Karena kan sebelumnya kan pengusaha kan ya. Sebetulnya kan 8 tahun yang lalu saya berhenti jadi pengusaha. Saya percaya sekali harus ada pemisahan. Kalau kan pengusaha sama penguasa itu deket banget kan. Iya. Tapi untuk menjadi seorang pejabat publik yang baik, kita harus memisahkan. Jadi saya berhenti menjadi pengusaha di tahun 2015 saat saya masuk ke politik menjadi pelayan publik. Dan di situ saya melihat memang kalau mau, tadi pertanyaannya kan enakan mana gitu ya, atau tantangannya gimana? Ada kesulitan. Karena kan Ada kesulitan. lifestyle kan pasti berubah. beda banget. Iya, berubah. Tapi ini saya kan bentuknya adalah pengabdian dan pengorbanan karena saya udah dapat begitu banyak rezeki dari dunia usaha yang diakibatkan karena Indonesianya terus ekonominya bertumbuh dengan
pesat dengan baik dari Pak Presiden Pak Jokowi maupun presiden-presiden sebelumnya. Berarti ini bentuk rasa terima kasih, kontribusi, dan sumbangsi saya. Jadi setelah menjadi pelayan publik tantangannya besar sekali. Karena sekarang kita bukan hanya melayani 30.000 karyawan yang ada di dalam grup kami, tapi kita bicara kalau di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 47 juta total masyarakat Indonesia yang menggantungkan hidupnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Waktu tugas di DKI 11 juta yang menggantungkan hidupnya di DKI. Jadi saya pernah ikut kontestasi pilkada, sempat juga ikut pilpres, dan sekarang saya membantu di kontestasi 2024 ini untuk Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Dan kali ini kita bareng ya Mas? Dan kali ini senang banget bareng sama satu gerbong sama Mbak Dina, sama Ketum Arsyad, sama Bro Eka. Ini menurut saya anugerah. Tapi kan politik ini kan dinamis, ada pasang surut. Betul. Kita bawa nyantai aja, kita bawa happy. Asik-asik aja ya. Kita bawa asik-asik aja. Nggak usah musuhan ya. Jangan kita Nggak usah bermusuhan. baper. Boleh berbeda pendapat, tapi kita tetap jaga kerukunan, silaturahim, persaudaraan. kesantunan kita sebagai rakyat Indonesia. Karena demokrasi kita ini keren banget loh. Iya. Saya waktu di 2019 misalnya, saya ikut membidani gabungnya kubu 02 dan 01. Wah, luar biasa, tepuk tangan dulu. Jadi aja. saya pernah mengalami fase tersebut, dan akhirnya setelah saya melihat bahwa 10 tahun Pak Jokowi ini betul-betul berpihak kepada rakyat kecil, dan ini harus dilanjutkan. Iya, Dilanjutkannya ya menurut saya sosok yang paling pas untuk melanjutkan dan menambahkan itu ya Pak Ganjar dan Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Demi rakyat kecil yang akan kita bela. Iya. Ada pencapaian pada saat menjadi Menparekraf nggak, Bang? Pencapaian yang mungkin Pencapaian Yang paling terbesar hits. gitu, yang paling hits. ya, Yang bikin Yang semua orang Mas bisa Menteri bangga gitu loh. mengingat dan Indonesia seluruh masyarakatnya tahu gitu loh. ya saya nggak bisa ini ya Menilai. menilai diri saya sendiri. Tapi saya bersyukur dunia mengakui kepulihan pariwisata kita. Kita loncat 12 peringkat di atas Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Kita dapat begitu banyak penghargaan karena kita bisa mengatasi COVID, tapi juga kita bisa meningkatkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, dan kita juga mengembalikan 4,4 juta lapangan pekerjaan yang sempat hilang saat COVID. Tapi yang paling saya renyuh itu waktu ketemu Mang Opik dari Saung Angklung Ujo. Iya. Waktu itu kita baru rakornas terus menanam. Mang Opik bilang waktu itu Saung Angklung Ujo udah hampir tutup, sudah hampir. Tapi dengan kita beri semangat, kita beri bantuan, kita beri kegiatan, kita beri semangat tambahan, itu mereka hidup lagi dan sekarang kunjungannya udah balik lagi. Dan pergerakan wisatawan Nusantara kita sudah di atas angka sebelum COVID, sebelum pandemi. Wisatawan mancanegara walaupun masih dalam proses untuk naik menuju angka sebelum COVID, tapi sudah lebih berkualitas. Bali sudah bersyukur kembali, Asungkara sudah baik, dan 5 destinasi super prioritasnya juga sudah mulai dikenal, bukan hanya oleh wisatawan Nusantara tapi juga wisatawan mancanegara. Tapi yang paling menyentuh hati saya adalah bagaimana 47 juta masyarakat kita sekarang bisa memiliki nafkah kembali. Yang saat pandemi waktu itu mereka tidak memiliki harapan. Iya, kalau cerita tentang COVID kemarin aku juga mau share sedikit nih Mas Menteri. Jadi memang sebetulnya waktu pertama masuk ke HIPMI, aku lihat Mas Menteri pada saat itu jadi pembicara kan. 2 kalimat yang bikin aku tuh kena gitu. Waktu itu tentang bagaimana kalau kita mau mulai bisnis itu, do what you love what you do. Itu aja yang aku ingat. Jadi sebenarnya waktu COVID kemarin, jujur aku juga di bisnis tuh kayak aduh it's a survival mode gitu kan. Aduh gimana ya, tapi ya berusaha terus. Aku ingat selalu kata-kata itu. Yang penting harus tetap semangat dan konsisten. Insya Allah alhamdulillah survive sampai sekarang berkat bintang tamu kita kali ini Mas Menteri. Dan semoga ini juga bisa menginspirasi semua milenial dan Gen Z. Jadi kalau mau mulai bisnis, usaha apa saja bisa dipilih
ya kan? Yang penting ada passion dan kita selalu ingat bahwa yakin kita berdoa apa yang kita lakukan adalah what we do, what we love, seperti yang Mas Menteri bilang. Jadi itu kena banget di aku. Nah, terus ada pertanyaan terakhir nih Mas. Kalau misalnya Mas Menteri nggak jadi Menparekraf, ada nggak sih kayak cita-cita lain gitu, mungkin mau jadi penyanyi atau bintang film, gitu. Atau jadi host podcast gitu. Kan udah. Itu udah pernah. Iya, kan udah. Jadi saya tuh percaya dan saya tulis di buku saya bahwa kehidupan saya ini one way ticket. Jadi satu perjalanan menuju nanti mencari keberkahan, mencari dunia yang insya Allah sesuai dengan jalan yang di atas dan menjadi manusia yang bermanfaat. Jadi setelah saya pernah jadi profesional, saya pernah jadi pengusaha, karena itu dari profesional jadi pengusaha itu kan di PHK kan. Jadi itu one way ticket. Begitu pengusaha selesai, saya nggak balik lagi jadi profesional, tapi nerusinnya waktu itu masuk ke pelayanan publik. Saya jadi aktif di politik, jalan, terus waktu belum berhasil di 2019 juga banyak bilang paling balik ke pengusaha. Tapi saya waktu itu ngejalanin sebagai social media activist, saya sebagai influencer, bantu UMKM, punya podcast sendiri, dan sempat dapat berapa kesempatan untuk tampil sama influencer-influencer yang besar. Nah, tapi terus dipanggil menjadi menteri. Nah, itu 2020 saat COVID. Tapi saya terpikir nanti setelah selesai jadi Menparekraf ini harus dilanjutkan one way. Tiketnya menuju ke manusia yang lebih bermanfaat. Saya serahkan kepada yang di atas. Belum kepikiran mau kemana, tapi jadi mengalir aja ya Mas. Mengalir aja, dan sekarang tugasnya di P3. Jadi saya gimana caranya P3 ini terus juga mengembangkan Public Private Partnership, PPP. Bahwa gimana sektor dunia usaha dan sektor pemerintah itu bersama dalam sebuah kemitraan untuk membangun bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Humble banget ya Mas Menteri kita, udah ganteng, baik. Jadi kalau ditanya tapi bicara mengenai ganteng, kalau nanti setelah pensiun bisa jadi artis mungkin Mas. Laku gitu? Iya, gantiin Arya Saloka Mas. Terus mungkin ada lagi tips-tips buat daerah mana? Enggak tips sih, lebih ke nanti Nataru kemana Mas? Nataru saya sudah dapat tugas untuk menyambut wisatawan pertama ke Indonesia. Jadi 2022 itu di Jakarta, 2023 di Bali, 2024 kebagiannya di Batam. Di Batam. Batam atau Bintan nanti dilihat. Menarik jadi sekali. Kepri. Jadi kalau dilihat nih wisatawan mancanegara masuk ke Indonesia ini 3 pintu utamanya adalah Bali, Jakarta dan Kepri. Nah, Kepri ini Batam, ya. Tahun ketiga saya dan mudah-mudahan bisa menjadi satu pengalaman tersendiri untuk menutup tugas saya di kementerian yang saya harapkan bisa langsung dirasakan oleh masyarakat bahwa kita bermanfaat. Alhamdulillah. Kira-kira ada apa sih keperluan yang disiapin buat family untuk jelang holiday ini, Mas? Kita kan ada di beberapa tempat ya, anak-anakku berkarir di luar negeri, terus sebagian Mbak Nur sama si kecil Sulaiman di sini. Kita kepengennya sih cari momen untuk bisa sama-sama, tapi karena saya kerja lagi dicari momennya kapan. Tapi kalau Natalan itu biasanya kita bantu saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan untuk acara Natalan. Kebetulan wamen saya Mbak Angela Tanusudibyo ini wakil ketua panitia nasional Natal Bersama. Jadi mungkin kita akan juga support buat Natalan di Surabaya. Setelah itu ada juga kegiatan-kegiatan membantu memberikan bazar sembako murah, memberikan permodalan kepada UMKM. Itu yang kita lagi
rencanakan di masa libur Nataru ini. Luar biasa, walaupun libur tetap kerja ya. Tapi Dina juga butuh modal ya, Butuh buat liburan. Karena tiket mahal ya. Iya, benar-benar mahal. Nah itu gimana tuh Mas Menteri untuk tiket mahal bisa diturunin? Tiket dikit mahal nggak nih sih? saya berkolaborasi sama Mas Menteri juga, namanya Mas Erick Thohir. Oh oke. Karena industri penerbangan itu di bawah beliau untuk menambah jumlah penerbangan dan sudah ditambah jumlah penerbangan. Tapi memang kalau yang masih terasa mahal, kita tentunya sangat mengerti dan memohon kesabaran dari masyarakat karena sebelum pandemi ini kita punya 700 lebih pesawat, sekarang hanya sekitar 400. Berarti masih ada 300 pesawat yang defisit. Nah ini kita harus tambah sampai 700 dan kita harapkan setelah jumlah pesawatnya bertambah akan meningkat jumlah penerbangan, ketersediaan kursi juga semakin banyak sehingga nanti harga tiket semakin terjangkau. Mudah-mudahan Iya, amin. tidak dalam waktu yang terlalu lama. Asik. Oke, Mas Menteri, kita ada sedikit merchandise dari Nah, Progresif. Oke, thank you banget. Iya, kita Wah, ini keren banget nih. Ini mau langsung dipakai? Langsung dong. topinya. Oke. Ini kanvas produksi lokal juga. Oke. Aku nggak pernah pakein jaket pacar, nggak apa-apa. Tapi yang penting pakein jaket buat Pak Menteri. Yang kanan dulu ya. Oh, kanan dulu. Oke, kanan dulu. Oke, oh ini cocok nih, hijau nih, progresif nih. Iya dong. Wih, keren Wush. banget. Udah kayak millennials nih, terlalu banyak main sama millennials. Oke guys, kira-kira Ntar dulu topinya apa? belum. Oh, topi. Pecinya ganti topi ya Bang. Oke. Oh, boleh topi. sekali aja biar kelihatan Iya. kayak millennials, Mas Menteri. Oke, topi kita bawah boleh sarung. Ini Atasnya- fashion Nusantara kayak gini, ih keren banget. Tiga Tepuk tangan dulu tiga dong. Tiga, Oke. tiga. Oke. Oke guys, kita udah 30 menit kurang lebih ngobrol-ngobrol. Quote-nya belum. Oh iya, quote-nya belum. Maaf aku lupa. Monggo Mas Menteri. Ayo Mas Menteri. Quote-nya, Duduk dulu. Quote-nya, jangan lupa 3G, menghadapi pemilu, kita pilih nomor 3, karena 3G-nya ini, G pertama, gercep, satset, tas-tes, cepat ya, gerak cepat. G kedua, geber, gerak bersama rakyat kecil. Ini harus kita perhatikan. Dan G yang terakhir, gaspol. Garap semua potensi untuk ciptakan lapangan kerja dan harga-harga murah. Pilih Ganjar Mahfud. Terima kasih. Sukses. thank you. Wow, Nah, apa nih? ada hadiah juga. Oh, wow. Nah, ini buat teman-teman progresif karena teman-teman akan turun Iya. menghadapi begitu banyak tantangan dalam berkampanye. Saya mau kasih cerita saya berkeliling 1.500 titik. Jelajah perjalanan saya selama kampanye di 2019 yang lalu, di mana di sini saya bisa merasakan denyut nadi dari bangsa kita dan melihat bahwa demokrasi kita keren banget. Wow. Jadi jangan sampai kita tiap 5 tahun nambah musuh, tapi justru tiap 5 tahun nambah teman, Nambah teman. nambah kawan. Berbeda pilihan itu adalah keberagaman. Mari kita rayakan dalam sebuah persatuan pembangunan. Yeay, thank you so much. Satu Thank you. aja. Oh, ada Oh, juga. ada. Tenang, Iya, saya mau sabar. orangnya sirikan. Oke, Terima kasih sampai ya, jumpa. Mas Menteri. Terima kasih. Oke guys, kurang lebih 30 menit kita ngobrol-ngobrol sama Mas Menteri. Saksikan podcast kita berikutnya. Tentunya kita akan juga menghadirkan tamu inspiratif lainnya. So, Yang see pasti you. lebih keren. Lebih keren, tapi aku nggak yakin ada yang lebih keren Oh dari Mas iya Andi. sih, maaf. Penggantinya Arya Saloka. Oke Kalau guys, itu urusan Apa tuh? umur. Oh, nggak kelihatan umur Mas Andi kayak 30-an. oke guys, kita pamit undur diri dulu. Saya Dina Albens. Saya Yanti Novianto. Sandiaga Salahuddin Uno. See you soon. Bye. Bye. Thank you so much.